Pemirsa, untuk membahas lebih jauh tentang persiapan PSIS di musim kompetisi 2019, di samping saya sudah ada CEO PSIS, Pak Yoyo Sukawi. Selamat datang, Pak Yoyo. Dan juga ada Direktur Keuangan PSIS, Mbak Swasti Aswagati. Ya. Oke, langsung saja kita ke Pak Yoyo. Ini persiapan PSIS sejauh ini seperti apa, terutama menjelang musim kompetisi 2019? Ya, persiapan PSIS tahun 2019 ini sekarang sudah masuk ke 95%. 95%. Ya, tinggal kurang sedikit lagi karena kita dari bulan Januari sudah mempersiapkan tim untuk pemain lokal. Selanjutnya di bulan Februari Maret ini kita tutup kekurangan di pemain-pemain asing. Nah, sekarang sisa hanya kurang menyisakan 1 slot pemain Asia saja kekurangannya. Oke, 5% itu berarti sisanya di pemain Asia ini ya? Pemain Asia itu tadi. Sudah ada nama-nama yang diincar? Ada beberapa pemain Asia yang kita incar, yang sudah kita panggil untuk datang mengikuti trial di Piala Presiden. Tapi nampaknya ada beberapa kendala, kemungkinan nanti ada 1-2 orang yang akan mengikuti trial di Piala Presiden datang. Oke, jadi trialnya langsung di kompetisi ya Pak Yoyo? Langsung di turnamen itu Piala Presiden. Oke, kita ke Mbak Swasti. Secara Direktur Keuangan nih Pak ya? Finansial PSIS saat ini seperti apa dan sudah sejauh apa persiapannya untuk mengarungi musim 2019? Ya, tentu saja kalau di PSIS ini memang kita sumber dana itu kan dari berbagai macam ya. Yang pertama tentunya sponsor. Yang kedua dari penjualan tiket pertandingan. Yang ketiga juga adanya dari penjualan merchandise dari PSIS Store itu sendiri. Dan kalau melihat dari profil kebutuhan PSIS di tahun 2019 ini, kita total anggaran itu kemarin dari jajaran direksi juga sudah merapatkan sekitar 30M. 30M? Ya, separuhnya sendiri itu sudah untuk kontrak pemain. Jadi memang biaya terbesar itu ada di sana. Lah sisanya itu untuk biaya kompetisi, biaya latihan, operasional sehari-hari, lah itu yang termasuk biaya turnamen nanti di Liga 1 dan lain sebagainya, itu masuk yang sisanya 15M itu. Perpindahan markas ke Magelang ini berpengaruh nggak sih dengan dengan pemasukan terutama dari tiket ya? Iya, tentu saja berpengaruh. Iya, tentu saja berpengaruh karena yang pertama kita di sana juga biaya otomatis karena kita sewa mes, tidak pakai mes kita sendiri. Kemudian dari supporter yang ingin melihat PSIS ke sana juga pasti biayanya juga membengkak karena tidak hanya beli tiket kan, tapi mereka juga harus ada transportasi, mungkin ada makan, terus kemudian mungkin mencari tebengan lah istilahnya. Kalau di Kota Semarang kan bisa sewaktu-waktu lah pulang kerja langsung ke stadion. Nah, itu juga menjadi termasuk membuat kita kurang dari sisi pendapatan pada saat pertandingan itu sendiri. Dari keuangan sendiri apakah ada imbasnya pada pembelian atau perekrutan pemain di musim ini? Kalau dari keuangan kemarin sudah kita satukan pendapat dari jajaran direksi maupun CEO dan pemegang saham itu, pokoknya kita berusaha yang terbaik di tahun 2019 ini. Entah nanti mungkin dari pemegang saham juga ada memberikan suntikan dana lah kalau kita memang ada kekurangan dari sisi pendapatan maupun dari sponsor seperti itu. Pak Yoyo gimana Yoyo? Pak, sudah puas dengan kinerja perekrutan pemain di musim ini Pak? Sudah cukup puas. Saya melihat perekrutan pemain PSIS di 2019 ini sudah fenomenalnya sudah berbeda dengan 2018. Kita sudah lebih mudah dalam menggait pemain-pemain yang berkualitas. Di 2019 kita punya 2 pemain timnas, yaitu Arthur Bonai dan juga Septian David Maulana. Ya, ini sudah menjadi daya tarik tersendiri untuk PSIS Semarang. Dan masih banyak lagi pemain-pemain berkualitas lain yang sebenarnya levelnya menurut saya juga sudah masuk ke timnas. Saya lebih optimis di 2019 ini kita bisa memenuhi target 8 besar. Nah, apakah perekrutan Wallace dan Marini ini semata-mata untuk menggantikan posisi dari Bruno Silva dan Patrick atau seperti apa? Atau ada harapan berbeda sebenarnya dari 2 pemain ini? Ya, betul. Memang kita cukup kehilangan Bruno Silva ya. Dia dianggap pemain yang seorang pahlawan, pemain yang bermain bagus. Tapi setiap tahun pemain itu selalu datang dan pergi. Itu normal sepak bola profesional. Dan kita yakin Claudio Marini ini kualitasnya nggak kalah dengan Bruno Silva, dengan karakter yang berbeda, tapi saya lebih optimis Marini ini karena dia tipenya lebih pekerja keras daripada Bruno Silva. Lalu Welles Costa, ini posisinya memang menggantikan Petar Planik. Petar Planik di 2018 dianggap masih terlalu kurang berkualitas, sehingga kita mendatangkan Welles Costa yang dianggap sebagai
pemain belakang terbaik di Liga Indonesia gitu. Jadi mudah-mudahan itu bisa memperbaiki kelemahan kita yang ada di belakang. Kalau yang dari pemain lokal seperti apa Pak? Ini ada Narius Alom maksud saya, ini pindah ke Sleman, juga ada Haudy Abdillah yang tidak lagi memperkuat PSIS. Seperti apa petanya sekarang kalau di pemain lokal PSIS? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Narius Alom dulu datang ke PSIS Semarang itu dia bukan siapa-siapa. Bahkan dia baru saja dipecat dan baru saja dicoret terseru-serui. Dia datang ke PSIS Semarang, kita poles menjadi bagus, lalu dia pergi ke PSIS Sleman. Kita mendapatkan gantinya nggak kalah bagus, yaitu Arthur Bonai yang pemain timnas. Ini kalau dibanding Alom seperti bumi dan langit ya, karena si Arthur Bonai ini kelasnya sudah timnas senior. Sementara Alom masih junior dan timnas saja nggak termasuk, sehingga nggak ada masalah kita kehilangan si Narius Alom, juga kehilangan Haudy, itu nggak ada masalah. Lini belakang kita masih banyak anak-anak muda di Semarang, seperti Rio, seperti Fauzan, seperti Ganjar Mukti, dan masih banyak lagi di belakang anak-anak U19 yang sudah siap diorbitkan untuk menjadi pemain bintang PSIS ke depan. Nah, ini pembinaan berarti sudah mulai berjalan juga ya Pak? Kalau PSIS kita percaya setiap tahun kita selalu memproduksi bintang-bintang baru gitu. Kalau PSIS memang pembinaan jalan. Oke, nah lalu ini berkaitan juga dengan Piala Presiden. Tanggal 6 besok sudah akan berlaga menghadapi Persipura. Seserius apa sih sebenarnya PSIS di Piala Presiden ini? Sebenarnya target kita di Piala Presiden cukup jelas, yaitu lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu kita nggak bisa lolos ya. Tahun ini target kita minimal kita lolos dulu. Setelah itu kita kejar 8 besar dan juga tentu saja kita akan mengejar juara apabila mampu. Juara, targetnya juara. Gimana Mbak Swasti, targetnya juara? Iya, kalau dari kita pastinya kan mendukung ya, apalagi tadi dengan adanya sisi keuangan yang sudah saya paparkan tadi, prinsipnya kita berusaha yang terbaik lah di tahun 2019 ini. Oke pemirsa, dialog di Metro News ini akan kita lanjutkan usai jeda berikut, tetaplah di Metro News.